Api dengan cepat membakar belasan kios di Pasar Ciamis, Jawa Barat pada Kamis malam. Sedikitnya 14 kios yang merupakan penjual pakaian dan kios kelontongan terbakar dari api yang bersumber dari bagian tengah pasar. Meskipun diguyur hujan, dengan menggunakan 5 unit kendaraan pemadam, 25 petugas damkar dibantu puluhan anggota Polres Ciamis serta warga berjibaku memadamkan si jagung merah yang semakin membesar. Sejumlah pedagang dibantu puluhan anggota Polres Ciamis berusaha mengevakuasi barang dagangannya. Terlebih banyaknya barang yang mudah terbakar seperti pakaian dan plastik. Sementara tim kami dari Reskrim masih olah TKP, tentunya nanti ada dari lapor yang akan memastikan penyebab utama dari kebakaran pada malam hari ini. Usai kejadian, pengelola pasar mendata pemilik kios yang menjadi korban kejadian ini untuk selanjutnya menghitung kerugian dari barang dagangan dan material bangunan yang terbakar. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Musim, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmin Natania. Dan saya, Bayu Pradana. Inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan aksi komplotan pelaku curanmor. Digagalkan alarm yang terkoneksi dengan kamera pengawas di sebuah rumah warga yang berlokasi di Jalan Haji Pais, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Ya, alhasil pelaku kocar kacir saat mendengar bunyi alarm. Kamera CCTV merekam pelaku curanmor yang mendatangi rumah warga di Jalan Haji Pais, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Usai pelaku membuka pagar rumah, tiba-tiba alarm berbunyi hingga ia panik dan melarikan diri. Pemilik rumah pun sempat berteriak maling agar warga berdatangan. Sebelumnya, pemilik rumah sempat curiga melihat 2 orang yang mengendarai motor nampak mengamati rumahnya. Para pelaku sempat merusak gembok pagar sebelum beraksi. Korban berinisiatif menyetel alarm pada CCTV agar merasa aman. Korban mengaku wilayahnya memang kurang aman karena sebelumnya aksi pencurian juga pernah menimpa tetangganya. Orang sih lewat mondar-mandir tuh sekitar, kita udah ngecek CCTV sebelumnya tuh jam 12:30 tuh udah ada yang mondar-mandir. Kita curiga nih karena dia madep nengok ke rumah mulu. Nah, jam 2:30 ada notifikasi dari handphone. Kita kan connect nih CCTV ke handphone. Jadi kalau ada pergerakan orang, itu alarm langsung bunyi. Selain itu, akses jalan di perumahan tersebut memiliki banyak cabang sehingga memudahkan pelaku melarikan diri. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Aksi pencurian ratusan butir telur terekam CCTV di Malang, Jawa Timur. Para pelaku diduga mencuri akibat pengaruh minuman keras. Tiga remaja yang berboncengan motor melakukan aksi pencurian telur ayam di depan rumah warga Jalan Laksamana, Marta Dinata, Malang. Total ada 480 butir telur senilai Rp1 juta dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian ini pun viral. Tidak butuh waktu lama, polisi menangkap 2 pelaku trio dan GS yang masih berstatus pelajar SMA. Sementara 1 pelaku masih buron. Hasil pemeriksaan, pelaku melakukan aksinya dalam kondisi mabuk. Hasil pencurian dilakukan untuk dijual kembali dan uangnya dibelikan minuman keras. Dari hasil keterangan tersangka, mereka masih melakukan 1 kali ini. Telurnya masih kami simpan, Pak, karena ada beberapa yang busuk. Kalau rencana dari pelaku sendiri setelah mencuri mau dijual atau gimana, Pak? Ya karena iseng masih taruh rumah waktu itu. Belum sempat dijual. Mau dipikir mau dijual. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 364 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Polisi menggerebek sejumlah tempat prostitusi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 13 PSK dan 5 muncikari diamankan.
Tim Satreskrim Polres Pasuruan Kota merazia tempat prostitusi di Karanganyar, Kecamatan Lekok, dan Karanganyar, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Hasil penggerebekan 24 orang, 13 diantaranya sebagai PSK dan lelaki hidung belang terjaring razia. 5 diantaranya diduga kuat sebagai muncikari dan dibawa ke Satreskrim Polres Pasuruan Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Hasil pemeriksaan, kelima muncikari ditetapkan sebagai tersangka, terancam hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Sementara para PSK dan pria hidung belang menjalani pendataan dan pembinaan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai eksekusi rumah dan tanah di Maros, Sulawesi Selatan. Keluarga tergugat mengadang alat berat yang akan eksekusi rumah mereka. Keluarga tergugat eksekusi lahan dan 2 rumah di Kelurahan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berusaha mengadang alat berat yang akan mengeksekusi rumahnya. Namun upaya tergugat ini sia-sia karena petugas yang mengawal eksekusi berusaha menenangkan pihak tergugat. Sengketa lahan ini merupakan kasus antara keluarga dan sepupu, terjadi sejak tahun 1982. Meski sudah inkrah di Mahkamah Agung, eksekusi objek sengketa tak pernah berhasil meski sudah dicoba 4 kali. Salah tempat dan sudah 2 minggu lalu sudah turun panitra. Salah batas. Kenapa dia turun lagi? Baru dia menyurat. Tidak ada surat pembatalan. Ada lagi waktu maghrib. Nah, kita sudah siap lagi ini. Bagaimana ini? Jadi pihak Dari 82 ya Pak? Tahun 82 perkaranya dieksekusi pada tahun 87. Namun karena 2 rumah ini tidak dibongkar sendiri, ada perjanjian dibongkar sendiri, ternyata tidak, akhirnya digugat lagi sama penggugat yang 2 rumah ini. Inilah yang kita eksekusi. Jadi Berarti berapa kali putusan Pak? Kalau putusan sudah 5 ya, karena ada perlawanan 2 kali, semua sampai di Mahkamah Agung. Dari putusan 82, 84 di Pengadilan Tinggi. Meski sempat bersitegang dengan keluarga tergugat, proses eksekusi ini akhirnya bisa dilaksanakan dengan petugas kepolisian berhasil menangkan para keluarga termohon. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah korban sengketa unit apartemen di Jakarta mengadu sambil menangis histeris memohon perhatian para wakil rakyat di gedung DPR RI pada Kamis siang. Iya Bu, kita bantu. Insya Allah, Ibu nggak boleh, iya Bu, kita bantu. Iya. Wanita lansia ini menangis histeris saat memberikan keterangan di daerah Ketua Komisi 3 DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Kamis siang. Lansia penghuni salah satu apartemen di kawasan Jakarta Utara ini bahkan sambil berlutut memohon bantuan. Iya, kita bantu. Di kesempatan yang sama, seorang wanita cantik Alia Hiroko Oni juga mengadukan persoalan sengketa apartemen yang menimpa ibundanya ke Farida. Maksud kami ke Farida. Ada bukti-buktinya Selain tidak mendapatkan hak hunian, apartemen yang telah dibeli senilai lebih dari 3 miliar rupiah di kawasan Jakarta Selatan, ibu korban dipolisikan oleh pihak pengembang dan kini ditahan di rutan Pondok Bambu. Kami ada menanya. Alia berharap dirinya mendapat keadilan melalui Komisi 3 DPR RI. Iya Bu, kita bantu. Insya Allah, Ibu nggak boleh, iya Bu, kita bantu. Saya Alia, putri dari Dr. Ika Farida. Hari ini alhamdulillah dari pihak Komisi 3 DPR Republik Indonesia sudah menerima pengaduan kami. Dan kami diizinkan untuk datang hari ini ke Komisi 3 DPR RI untuk benar-benar mengadu mengenai tindakan kesewenangan dan kriminalisasi yang telah terjadi terhadap mama saya. Saya berdoa dengan surat rekomendasi dari DPR Komisi 3, pengembang akan membuka matanya dan berhenti menggunakan APH untuk melakukan tindak kriminalisasi terhadap mama.
Asap hitam terlihat dari kompleks kilang Pertamina RU4 di Cilacap, Jawa Tengah, di mana asap tersebut berasal dari sludge, maksud kami, atau endapan lumpur sisa minyak mentah dari salah satu tangki yang sedang dalam perawatan. Tangki 38 televisi. Kepulan asap hitam muncul dari salah satu tangki di kilang Pertamina RU4 Cilacap, Jawa Tengah pada Kamis siang. Diduga asap hitam berasal dari flasing atau percikan api saat dilakukan pembersihan dari selak atau endapan lumpur di dalam tangki nomor 38 T101 sehingga tidak menimbulkan kobaran api dikarenakan tangki dalam keadaan kosong. Setelah dilakukan pendinginan selama 4 jam, kepulan asap yang keluar dapat dikendalikan. Diketahui sejak awal Januari lalu, kilang Pertamina RU4 melakukan pemeliharaan berkala, hingga kini Pertamina RU masih melakukan penyelidikan terkait munculnya api dari endapan lumpur sisa minyak mentah dari tangki yang tidak sedang beroperasi tersebut. Dapat kami sampaikan terkait tadi adanya asap yang timbul. Ini merupakan asap dari kebakaran sludge itu lumpur. Jadi lumpur yang ada di dalam tangki. Kenapa bisa terjadi? Karena tangki ini idle, tidak beroperasi, sedang dalam pemeliharaan. Untuk pemeliharaan itu dilakukan pembersihan sludge atau lumpur yang ada di dalam tangki. Di sini ada asap, ada api kecil di situ. Ini bukan dari peralatan kilang yang beroperasi. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa serta tidak berpengaruh terhadap jalannya produksi kilang Cilacap dikarenakan tangki tempat terjadinya insiden sedang dilakukan perawatan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heru Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, imbas dugaan pengoplosan BBM Pertamax, Komisi 12 DPR RI bersama Kementerian SDM melakukan sidak SPBU Pertamina di Cibubur, Jakarta Timur. Sampel BBM hasil sidak selanjutnya akan diuji di laboratorium. Kita ambil Pertalite sama Pertamax. Ya, Pertamax. Komisi 12 DPR RI bersama Kementerian ESDM melakukan sidak ke SPBU Pertamina Jambore, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis pagi. Sidak dipimpin Wakil Ketua Komisi 12 Bambang Haryadi bersama pihak Lemigas untuk melakukan uji sampel terhadap bahan bakar minyak Pertalite dan Pertamax guna menguji dugaan pengoplosan BBM. Pihaknya mengambil sampel bahan bakar RON 90 atau Pertalite yang berwarna hijau dan membandingkan dengan sampel bahan bakar RON 92 atau Pertamax. Hasil pengujian sampel menunjukkan spesifikasi warna yang berbeda, yang di BBM Pertamax berwarna biru. Dari hasil sidak disimpulkan tidak ada skema pengoplosan bahan bakar minyak yang dijual di SPBU Pertamina, melainkan blending bahan bakar untuk meningkatkan kualitas BBM. Nah ini nih yang harus digarisbawahi Mbak. Jadi nggak ada itu skema oplosan tuh nggak ada. Jadi di dalam mineral maupun batu bara kan, itu skema blending itu betul. Skema kata-kata oplosan kan, oplosan itu lebih identik dengan sesuatu yang aspal kan, gitu loh. Jadi kita harus bedakan skema blending dengan oplosan. Kalau oplosan itu kayak minyak tanah dicampur bensin itu oplosan, gitu kan. Atau bensin dicampur cairan lain gitu kan, yang merubah kualitas itu mungkin oplosan gitu. Selanjutnya sampel bahan bakar minyak dari SPBU Pertamina hasil sidak DPR bersama Lemigas akan diuji laboratorium guna mengecek kualitas BBM yang diedarkan ke masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menaikkan ibadah salat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Jemaah Tarekat Naqsabandiyah mulai melaksanakan salat tarawih pertama di Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu malam. Hari ini, jemaah Tarekat Naqsabandiyah juga sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan.
Puluhan jemaah Tarekat Naksabandia mulai melaksanakan sholat tarawih pertama di Surau Baru, Kecamatan Pau, Kota Padang. Sholat tarawih digelar dengan jumlah 23 rakaat yang tidak berbeda dengan tarekat lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dengan digelarnya sholat tarawih pertama pada Rabu malam, jemaah Tarekat Naksabandia melaksanakan puasa Ramadan 1446 Hijriah lebih awal dari penetapan 1 Ramadan oleh pemerintah. Kamu dengan isap, dengan isap ru'yah dalil, dua benih kamu. Ini puasa hari kini, tahun kini dengan dalil, mencelik peredaran bulan. Jadi nggak bisa isap dengan itu, dalil. Perbedaannya ada yang tahun kemarin apa tuh ya? Perbedaan ya 6 tahun dulu isap, ini dalil. Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews. Pemirsa, Badan Riset dan Inovasi Nasional mengungkapkan potensi terjadinya perbedaan awal puasa Ramadan 2025. Hal ini terjadi lantaran ada potensi posisi bulan sulit diamati pada 28 Februari 2025 di sebagian besar wilayah Indonesia. Hilal gagal diru'yat, ini yang kemungkinan akan menimbulkan perdebatan di sidang isbat. Ada pihak yang menyatakan bahwa karena posisi hilal ini telah memenuhi kriteria MAPIMS, maka secara hisab bisa ditetapkan 1 Ramadan jatuhnya tanggal 1 Maret. Apalagi ada fatwa Majelis Ulama tahun 1981 yang menyatakan kalau secara hisab sudah memungkinkan untuk bisa diru'yat, tetapi karena berbagai alasan, misalkan karena cuaca hilal kemudian tidak terlihat, maka bisa ditetapkan besoknya itu masuk tanggal 1. Itu pendapat pertama yang kemungkinan memutuskan 1 Ramadan jatuhnya tanggal 1 Maret. Ada pendapat yang kedua menyatakan kalau memang hilal tidak terlihat, maka bulan Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari. Sehingga 1 Ramadan jatuhnya tanggal 2 Maret. Pada saat terjadi perbedaan seperti itu, pilihan yang terbaik adalah mengikuti keputusan pemerintah. Karena pemerintah pada saat sidang isbat tersebut sudah mengumpulkan dan menggunakan data hisab dan data ru'yat secara setara, kemudian mendengarkan pendapat pakar fikih, pakar ilmu falak atau astronomi, dan juga dengan mendengarkan juga pendapat dari ormas-ormas, perwakilan dari ormas. Sementara itu, pemirsa, pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 1 Maret 2025. Penetapan ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal oleh Majelis Tarjih dan Tasjid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada saat matahari terbenam Jumat 28 Februari 2025 Masehi di seluruh wilayah Indonesia, bulan berada di atas ufuk. Karena itu hilal sudah wujud. Di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah dengan demikian jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025 Masehi. Pada saat matahari Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews. Pemirsa, banyak cara yang dilakukan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Di Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, ratusan warga berkeliling dengan menyalakan obor dan sesekali memasang kembang api. Sukacita. Ya, ini adalah perwujudan warga dalam menyambut bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Selamat datang bulan suci Ramadan. Peserta pawai obor berasal dari warga desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Sebelumnya, kegiatan ini sudah diagendakan oleh Karang Taruna dan pengurus masjid yang berada di wilayah tersebut. Untuk kegiatan hari ini alhamdulillah berjalan lancar, cuaca juga cerah, peserta alhamdulillah sangat antusias sekali. Rutenya dari mana? Untuk rute kita dari Masjid Jamiah Sahadah, muter di Desa Telaga Murni sampai dengan Masjid At-Taqwa. Acara pawai obor didominasi oleh anak-anak dan remaja serta para orang tua. Mereka berharap dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan khusyuk dan penuh berkah hingga di hari kemenangan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, ada masih di Ajus Pagi bersama kami pemirsa, di mana ratusan rumah di kota Bandar Lampung terendam banjir hingga 2 meter akibat luapan sungai Kalibalau Kencana. Pemirsa, sungai Kalibalau Kencana meluap usai hujan deras yang melanda kota Bandar Lampung sejak Kamis petang. Ketinggian air bervariasi hingga 2 meter. Selain merendam permukiman warga, akses jalan pun terganggu. Sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih aman, namun banyak juga warga yang memilih bertahan di lantai atas rumah mereka menunggu air surut. Meski kini berangsur surut pemirsa, namun warga diimbau untuk tetap waspada. Lantaran diprediksi banjir masih berpotensi terjadi. Kalau di dalam sana seberapa airnya, Om? Sana ya. Di bawah. Di bawah seberapa tinggi airnya? Intensitas hujan tinggi juga terjadi di Pasaman, Sumatera Barat yang membuat air sungai Batang Beringin meluap. Banjir bandang mengakibatkan puluhan rumah dan tempat ibadah terendam banjir. Derasnya luapan sungai Batang Beringin merendam 50 rumah dan sebuah masjid di Kampung Kubu Sungkai, Rawa Selatan, Pasaman, Sumatera Barat. Ketinggian air mencapai 1 meter, membuat aktivitas masyarakat terhambat. Pasca banjir, warga bergotong royong membersihkan material lumpur yang menyumbat di bagian jembatan secara manual. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang ini. Namun, 1 unit rumah roboh akibat hantaman air dan beton jalan perkampungan rusak parah. Kerusakan juga menimpa sejumlah kendaraan roda 2 milik warga. Lebih kurang 50 kakak di sini terdampak dan terendam banjir. Air mencapai setinggi pinggang orang dewasa. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memimpin parade senja di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo didampingi oleh Presiden ke-6 dan ke-7 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemirsa, di tengah guyuran hujan, Presiden Prabowo Subianto didampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo melakukan apel dengan menumpangi mobil komando. Ketiganya kompak berseragam Komcat untuk mengikuti apel senja yang digelar di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Selain diikuti kepala daerah, parade senja ini juga dihadiri oleh para wakil kepala daerah dan juga para menteri Kabinet Merah Putih. Selain diikuti para kepala daerah dan menteri, parade senja juga melibatkan lebih dari 1.900 prajurit. Sepatunya pakai lap ini kan, lap mobil. Sementara itu pemirsa, melalui postingan Instagram Bima Arya selaku Wakil Menteri Kementerian Dalam Negeri mengabadikan momen di mana kepala daerah harus menyiapkan segala sesuatunya secara mandiri. Mulai dari makan, menyiapkan sepatu, hingga membersihkan tempat mereka menginap. Selain itu pemirsa, para kepala daerah juga menjaga stamina dan fisik dengan berolahraga setiap pagi sebelum melakukan pembekalan. Ini lari beneran atau lari beneran? Sambil pantau buah.
Pemirsa, Jakarta International Jewelry Fair 2025 kembali digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Dalam pameran ini, pengunjung dapat melihat langsung ragam perhiasan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jakarta International Jewelry Fair kembali digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta, dengan menghadirkan ragam perhiasan berbahan emas berhiaskan ragam batu mulia. Diselenggarakan selama 3 hari, ini merupakan tahun ke-16 salah satu pameran perhiasan terbesar ini diselenggarakan. Dengan ragam perhiasan karya dalam negeri, pameran ini memperkenalkan desain etik budaya Indonesia yang dipadukan dengan teknologi modern dalam pengembangan industri kreatif pembuatan perhiasan. Di pameran kita ini juga sifatnya ada edukasi, di mana setiap pameran kita mengadakan kalau nggak salah 2 session, adalah pelatihan cara membuat perhiasan secara sederhana. Nah, itu dapat diikuti oleh masyarakat pengunjung, dan mereka setelah menyelesaikan katakan tutorialnya itu mereka bisa membawa perhiasannya. Jadi mereka ingatlah, mereka sudah pekerjaan dan perhiasan itu diberikan secara cuma-cuma. Tentu bahan bakunya bukan emas seperti itu. Nah, itu jadi makanya pameran ini bukan hanya untuk promosi sebenarnya, adalah mengedukasi masyarakat ya. Lalu apa juga? Supaya masyarakat juga tahu bahwa barang-barang yang diproduksi dalam negeri ini, perhiasan ini, tidak kalah dengan barang-barang di luar, gitu loh, seperti itu. Selain memperluas jaringan penjualan, terutama para pelaku UMKM di bidang perhiasan, pameran ini diharapkan dapat memperkenalkan produksi emas dalam negeri ke pasar global. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Karantina Indonesia atau Barantin melakukan pengecekan ribuan sapi impor dari negara Australia di PT Lembu Jantan Perkasa di Kecamatan Darngdan, Purwakarta, Jawa Barat. Hasilnya, kondisi sapi di peternakan ini sehat dan aman untuk dikonsumsi saat Hari Raya Idul Fitri 2025. Rombongan Badan Karantina Indonesia mengelilingi lokasi peternakan sapi PT Lembu Jantan Perkasa. Kemudian mengecek kondisi sapi yang baru diimpor dari Australia. Selain mengecek sapi impor, Barantin juga mengecek sapi lain yang ada di peternakan ini. Hasilnya, sapi-sapi yang akan dipasarkan untuk dikonsumsi saat Idul Fitri dalam kondisi sehat. Dari hasil pengecekan, seluruh sapi impor ini sudah melalui protokol kesehatan yang ketat dan sudah memenuhi syarat karantina. Pihak Barantin juga telah melakukan pengecekan ke Australia sebelum diimpor ke Indonesia. Tadi sudah kita lihat bahwa pertama, semua pemasukan sapi ini sudah melalui tahapan-tahapan dengan konsep biosecurity. Jadi semua tahapan-tahapan itu kita pastikan juga aman dari penyakit atau kita mencegah penyakit. Jadi konsepnya itu jalan, tadi kita lihat semua. Yang kedua adalah tadi kita lakukan juga, kita pastikan semua sapi sudah divaksin. Total sebanyak 2.455 ekor sapi diimpor dari Australia. Sebelum dilepas ke pasaran, sapi impor ini telah dikarantina selama 14 hari. Setelah itu dilakukan penggemukan selama 90 hari. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Lomba Dayung Perahu Karet Selat Madura digelar di Surabaya, Jawa Timur. Ya, titik start dimulai dari Monumen Jalas Veva Jaya Mahe Dermaga Madura, Koarmada 2 Ujung. Tim dari Satuan Pelaksana Pasmar 2 peserta Lomba Dayung Perahu Karet menempuh jarak 20 km. Lomba Dayung Perahu Karet Selat Madura diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-24 Pasmar 2 sekaligus ajang uji coba menghadapi Lomba Renang dan Dayung Selat Sunda tahun 2025 pada bulan April mendatang. Rute yang ditempuh dari samping Monumen Jalas Veva Jaya Mahe menuju ke arah timur hingga melintas di bawah jembatan Suramadu. Tim dari Batalion Arhanud 2 Marinir menjadi yang tercepat dan meraih juara 1. Sedangkan juara 2 diraih tim 1 dari Batalion 3 Marinir dan juara 3 diraih tim 2 dari Batalion 3 Marinir. Dengan kemampuan dayung ini akan menciptakan mental dari para prajurit yang tangguh, kemudian memiliki kekompakan dan kebersamaan di antara para prajurit, kemudian juga memiliki sinergitas
di antara para prajurit yang melaksanakan. Pemirsa, atlet biliar putri Angelin Tikowalu sukses menjuarai turnamen Popsi Pool Men and Women 2025 Seri 1, Seri 1 maksud kami, Jakarta kategori putri. Ya, Angelin mengunci gelar juara usai mengalahkan Angelica dengan skor 7-5 di partai final. Turnamen kategori Putri Popsi Pool Men and Women 2025 Seri 1 Jakarta yang digelar di Pro Billiard Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat memasuki babak final yang mempertemukan dua pebiliar putri tangguh Indonesia, yakni Angelin Tikowalu dari klub Karabau dan Angelica dari klub GRX. Kedua pebiliar putri andalan Indonesia ini bertanding sangat sengit di babak final, saling kejar skor terjadi sepanjang pertandingan. Hingga akhirnya Angelin Tikowalu berhasil mengatasi Angelica dengan skor tipis 7-5. Lumayan haru sih, karena terus terang belakangan aku lumayan struggle gitu di permainanku sendiri gitu. Jadi ini kayak big reward. Aku bangga dan salut juga sama PB. Maksudnya big apresiasi juga untuk PB Popsi, untuk Pak HT dan MNC Group semuanya untuk kayak udah buat event kayak gini. Ini sebuah harapan besar bagi kita, sesuai dengan harapan event ini untuk merangsang seluruh atlet yang baru ya, dan itu sudah dapat kita lihat di event kali ini khusus untuk kelompok putri. Jadi ini cukup baik. Kejuaraan Popsi Pool Men and Women 2025 diharapkan dapat menjadi ajang yang positif untuk mengasah kemampuan para pebiliar Indonesia, yang dapat menjadi modal persiapan dan bekal untuk berlaga pada kejuaraan biliar internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di News Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Para kepala daerah mengikuti pembekalan atau retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah dengan penuh semangat. Ya, selain mengasah wawasan sebagai seorang pemimpin, retret ini juga mempererat silaturahmi dan berbagi pengalaman. Para kepala daerah mengikuti seluruh agenda pembekalan atau retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah penuh antusias. Suhu dingin lembah tidar tidak menyurutkan semangat mereka untuk mengikuti retret hingga hari akhir. Sejumlah kepala daerah mengaku senang mengikuti seluruh materi pembekalan termasuk agenda yang sifatnya rekreatif dan menyehatkan. Retret tidak hanya mengasah wawasan sebagai pemimpin, tapi juga mempererat silaturahmi dan berbagi pengalaman. Makanan cukup baik ya, menu bergizi. Menu bergizi, jadi bukan anak sekolah aja, kita juga dapat menu bergizi di sini. Soal pembekalan gimana Pak? Pembekalan kemarin kita fokus di ketahanan nasional, wawasan Nusantara dan geopolitik. Ini yang dapat manfaat besar untuk seluruh kepala daerah, khususnya yang terluar dan berbatas dengan negara lain. Sementara kepala daerah lain menilai, retret juga memperkuat jiwa korsa mereka. Retret merupakan bagian dari program pembinaan kepemimpinan dengan tujuan mempererat kerjasama, meningkatkan kinerja, serta membahas berbagai isu strategis terkait pemerintahan dan pembangunan daerah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Magelang, Jawa Tengah, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis iNews yang berada di sana, ada rekan Kevin Pakan. Selamat pagi Kevin, apa saja agenda retret di hari terakhir ini? Ya, halo, selamat pagi Bayu, Yasmin dan juga pemirsa. Memang hari ini merupakan hari terakhir dari pembekalan kepala daerah dan juga wakil kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Di mana untuk hari ini memang fokus pada pemaparan dan juga amanat yang nanti akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada seluruh peserta atau kepala daerah yang di total ada sebanyak 494 kepala daerah dan ada 477 wakil kepala daerah. Nanti untuk pengarahan dan juga amanat yang disampaikan oleh Presiden akan dilaksanakan di kawasan Akmil ini, yang mana nantinya juga kami masih terus memantau dan memastikan apakah nanti ada media yang bisa meliput ke dalam, karena untuk saat ini Yasmin dan juga Bayu
bahwa kami tidak diperkenankan untuk masuk jauh lebih dalam karena memang kondisi atau pagi ini akan disterilkan terlebih dahulu dari pihak pengamanan. Namun demikian, kami juga melihat bahwa pada saat ini di belakang saya ada sejumlah kepala daerah yang meskipun di jadwal ini tidak dijadwalkan adanya olahraga pagi, namun sejumlah kepala daerah ini memilih untuk bisa olahraga pagi terlebih dahulu, yang mana nanti juga akan dilanjutkan dengan sarapan pada pukul 6.30. Kalau tidak berubah jadwalnya, Yasmin, Bayu, dan pemirsa, untuk mengarahkan dari Presiden Prabowo Subianto akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi nanti sampai dengan pukul 11.30 di gedung Muhammad Lili Rohli di Akmil. Dan nantinya akan dilakukan atau menjalankan sholat Jumat bersama, dan nanti setelah sholat Jumat akan dilaksanakan makan siang bersama. Namun ini harus dikonfirmasi lagi, Yasmin, Bayu, dan pemirsa, karena mengingat ini perubahan juga sering terjadi terkait dengan rundown acara, dan bila mana nanti ada perubahan-perubahan tentunya kami akan menyampaikan kembali kepada Anda. Namun yang kami melihat dan juga kami rasakan begitu, Yasmin, Bayu, dan pemirsa, terkait dengan selama 7 hari rangkaian pembakalan dari kepala daerah dan juga wakil kepala daerah ini begitu baik. Kami melihat antusias dari para kepala daerah ini juga sangat tinggi dan mereka mengatakan beragam responsnya begitu, Yasmin, Bayu, dan pemirsa. Mereka mengatakan bahwa nantinya dari pembekalan ini tentunya diharapkan langsung bisa menyusun langkah-langkah strategis berkaitan dengan daerah-daerah mereka. Dan ini menjadi poin yang penting karena bisa langsung bekerja untuk kepentingan rakyat di daerahnya masing-masing. Yasmin dan Bayu. Ya, baik, terima kasih rekan Kevin Pakam melaporkan langsung dari Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, Kevin.